Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Riverhot Hutapea. Dengan saya sendiri, Aubrey Oktaviani, dengan kelas 3P NIM 223610 Prodi Manajemen Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. Di sini ada pendahuluannya dengan 3 subbab. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan anti korupsi. Yang kedua, peningkatan integritas dan etika di tempat kerja. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan dan audit internal. Strategi pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan yang berdampak negatif terhadap sektor publik dan swasta. Di sektor publik, korupsi dapat menurunkan efisiensi pemerintahan, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Sedangkan di sektor swasta, korupsi mengganggu persaingan sehat, meningkatkan biaya operasional, dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasi tantangannya ini, diperlukannya strategi pencegahan yang terstruktur dan konsisten. Pencegahan korupsi harus mencakup kebijakan, budaya, dan pengawasan yang ketat di seluruh lapisan organisasi. Penguatan regulasi dan kebijakan anti korupsi. Penguatan regulasi dan kebijakan anti korupsi adalah langkah awal dalam mencegah korupsi. Di sektor publik, pemerintahan dapat menerapkan peraturan yang tegas tentang transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengungkapan informasi publik. Regulasi ini bertujuan untuk membatasi peluang bagi praktik korupsi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Contoh kebijakan di sektor publik yang efektif dalam mencegah korupsi ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta secara transparan. Yang kedua, pengaturan konflik kepentingan di kalangan pejabat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, penerapan e-government dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik yang dapat mengurangi interaksi langsung antara pegawai publik dan masyarakat sehingga mengurangi resiko suap. Contoh kebijakan di sektor swasta yang efektif dalam mencegah korupsi. Di sektor swasta, perusahaan dapat mengembangkan kode etik dan kebijakan yang melarang gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Kebijakan ini mencakup penjelasan rinci tentang perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan standar anti korupsi internasional seperti ISO 37001 yang menjadi pedoman dalam menciptakan sistem manajemen anti penyuapan. Yang kedua, peningkatkan integritas dan etika di tempat kerja. Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan etika menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk mendorong integritas di lingkungan kerja, penting bagi organisasi untuk mengadakan pelatihan berkala mengenai etika, kepatuhan, dan anti korupsi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai kebijakan anti korupsi dan cara mengidentifikasi serta melaporkan potensi pelanggaran. Di sektor publik, pelatihan tentang integritas dapat dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi seperti KPK yang menyediakan materi edukasi anti korupsi bagi pejabat pemerintahan dan pegawai negeri. Sementara itu di sektor swasta, perusahaan dapat mengintegrasikan kebijakan anti korupsi ke dalam program orientasi karyawan baru, pelatihan dan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja. Contoh pendekatan lainnya yang efektif. Ada 2. Yang pertama itu whistleblower system. Sistem pelaporan internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan ancaman atau sanksi. Program ini harus dirancang untuk melindungi kerahasiaan pelapor dan mendorong pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut.
Yang kedua, role model kepemimpinan. Pimpinan perusahaan atau lembaga publik yang menunjukkan kepatuhan pada etika dan aturan akan mendorong karyawan lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Kepemimpinan yang berintegritas menciptakan iklim kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Penguatan sistem pengawasan dan audit internal. Pengawasan dan audit internal yang ketat adalah komponen utama dalam pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. Sistem pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan sesuai aturan dan memungkinkan pendeteksian dini terhadap indikasi korupsi. Strategi pengawasan di sektor publik. Di sektor publik, audit internal dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB atau auditor internal kementerian. Auditor perlu memeriksa dokumen secara rinci dan melakukan pengecekan silang terhadap anggaran dan realisasi program. Proses audit ini bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan, memastikan kepatuhan pada regulasi, dan menjaga akuntabilitas publik. Strategi pengawasan perusahaan di sektor swasta. Sistem pengawasan dan audit yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi korupsi, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya pengawasan internal yang baik, organisasi dapat meminimalisir potensi resiko korupsi sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada audit berkala. Audit berkala itu memastikan bahwa semua laporan keuangan telah diperiksa oleh auditor independen yang dapat menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, pemantauan transaksi. Pemantauan transaksi menggunakan teknologi informasi untuk memantau transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengidentifikasi pola yang dapat mengindikasikan korupsi. Yang ketiga, evaluasi sistem kontrol internal. Evaluasi sistem kontrol internal adalah memperkuat kontrol internal, misalnya dengan membatasi akses terhadap informasi sensitif dan memastikan bahwa setiap transaksi disetujui oleh lebih dari satu pihak. Kesimpulan yang saya rangkum adalah pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta memerlukan strategi yang mencakup regulasi yang kuat, budaya kerja yang etis, dan pengawasan yang ketat. Penguatan regulasi anti korupsi dan transparansi menciptakan lingkungan kerja yang jujur. Budaya integritas didorong melalui pelatihan dan sistem pelaporan, sementara pengawas dan audit internal membantu mendeteksi korupsi sejak dini. Dengan menerapkan ketiga strategi ini, korupsi dapat dicegah, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan persaingan yang sehat. Berikut daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru mengenai pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. Bye-bye.